Halo, selamat pagi. Ini pertemuan kita yang ketiga. Kali ini sudah belajar ke fungsi kuadrat. Kemarin kita sudah belajar apa itu persamaan kuadrat, bagaimana menentukan akar-akarnya, kemudian bagaimana membentuk persamaan kuadrat yang baru, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsinya, fungsi kuadratnya. Apakah arti fungsi kuadrat itu? Jadi, fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi yang dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kalau persamaan kuadrat kan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, kan begitu. Kalau di fungsi fx sama dengan, itu artinya fungsi fx, tidak pakai sama dengan 0 lagi, seperti itu. Nah, dengan catatan bahwa a, b, dan c-nya elemen real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Kalau a-nya sudah sama dengan 0, berarti 0 dikali x kuadrat itu kan menjadi 0. Berarti kan bentuknya 0 ditambah bx ditambah c. Nah, kalau ini apakah ini fungsi kuadrat? Tidak lagi, kan karena kuadratnya tidak ada lagi di sini, kan begitu. Jadi, ketentuannya a-nya tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat itu kalau berdasarkan nilai a-nya. Nilai a-nya itu yang mana? Yang ini, yang di x kuadrat. Kan tadi fungsinya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c, kan begitu. Jadi sifat-sifatnya itu berdasarkan nilai a-nya. Apa sini? Nah, ini a-nya. Kalau a-nya lebih besar dari 0, itu artinya positif, maka bentuk fungsinya itu terbuka ke atas. Ini seperti ini gambarnya. Dan dia itu memiliki nilai ekstrim minimum atau sering dinotasikan dengan Y minimum atau sering disebut dengan titik balik minimum. Gitu. Kalau dia A-nya lebih besar dari 0, misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka parabolanya itu terbuka ke atas. Kemudian dia memiliki Y minimum atau nilai ekstrim minimum atau sering disebut dengan titik balik minimum. Gambarnya kira-kira seperti ini. Kalau A-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka parabolanya atau grafiknya terbuka ke bawah. Ini kira-kira dia. Dan dia memiliki nilai ekstrim maksimum atau sering dinotasikan dengan Y max atau sering disebut dengan titik balik maksimum. Oke, ingat kalau A-nya positif, dia terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, dia terbuka ke bawah. Gitu. Itu berdasarkan nilai A. Sekarang, berdasarkan nilai diskriminan. Diskriminan itu sering disingkat dengan D. D itu diperoleh dari B kuadrat dikurang 4AC. Gitu. Nah, ini D ini kamu pakai pada saat kamu menggunakan rumus ABC kan? Nah, jadi apabila nilai D-nya itu lebih besar dari 0, maka itu artinya grafik tersebut memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Boleh ini terbuka ke bawah, terbuka ke atas, boleh terbuka ke bawah. Kenapa boleh seperti ini? Tergantung. Ini apabila A-nya kalau terbuka ke atas tadi A-nya kelihatan ya. Ini apabila A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya lebih besar dari 0. Maka bentuknya seperti ini. Terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik. Sementara kalau gambar yang ini untuk A yang lebih kecil dari 0 dan D-nya lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0 kan terbuka ke bawah. Diskriminannya lebih besar dari 0 kan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Berarti gambarnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian
Kemungkinan yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0, maka grafik itu menyinggung. Kalau menyinggung berarti hanya di satu titik, di sebuah titik. Ini terbuka ke atas apabila A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Terbuka ke bawah apabila A-nya lebih kecil dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Yang terakhir, yang ketiga, untuk diskriminan, jika diskriminan-nya lebih kecil dari 0, misalnya negatif, maka itu artinya grafik itu tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, beginilah dia tidak memotong dan tidak menyinggung. Jadi kalau dia terbuka ke atas seperti ini berarti A-nya ini lebih besar dari 0 dan diskriminannya ini lebih kecil dari 0. Ini juga begitu, kalau dia terbuka ke bawah dan tidak menyinggung dan tidak memotong sumbu X, berarti ini A-nya lebih kecil dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat? Langkah-langkah yang pertama, tentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Titik potong sumbu X itu diperoleh jika Y sama dengan 0 atau AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Atau artinya ini masuk ke persamaan kuadrat. Nah, di sini kamu pakai lagi lah nanti mencari akar-akar persamaan kuadrat, bisa dengan faktorisasi, bisa dengan melengkapkan persamaan kuadrat, bisa dengan rumus ABC. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu diperoleh jika X sama dengan 0. Jadi nanti di sini kamu akan substitusikan X-nya sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Persamaan sumbu simetri diperoleh dari min B per 2A. Gitu. Kemudian untuk mencari koordinat titik puncak, baik itu Y maksimum atau Y minimum, tergantung nilai A-nya kan, maka kita peroleh dia dengan cara min B per 2A dan min D per 4A. Ini kalau titik puncak itu artinya tetap dalam X, Y. Berarti X-nya min B per 2A, ini tadi X-nya min B per 2A, Y-nya itu di min D per 4A. Seperti itu. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, yang terakhir, menentukan beberapa titik bantu lainnya dengan catatan ini jika diperlukan. Artinya, ambil sembarang nilai X elemen real, kemudian substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat tersebut. Jadi, titik tersebutlah yang merupakan titik bantunya. Supaya semakin mengerti sedikit, kita coba mengerjakan sebuah soal. Di sini sudah ada sebuah soal, gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama. Tadi ini adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Menentukan titik potong dengan sumbu X. Dengan sumbu X. Ini artinya Y-nya harus sama dengan 0. Kan begitu. Oh iya, dan sebelum kita bahas selanjutnya, ini kan A-nya berapa? A-nya ini kan 1. Berarti itu kan A-nya lebih besar dari 0. Berarti dia ini terbuka ke atas. Kira-kira gambarnya nanti terbuka ke atas. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Y sama dengan 0 katanya kan. Maka tadi kan fungsinya Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Ganti Y-nya sama dengan 0 sama dengan X kuadrat kurang 4X dikurang 5. Nah, ini tadi yang Ibu katakan. Ini sama saja kamu dengan mencari akar-akar. Ini kan sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Maka kalau seperti ini kamu carilah akar-akar dari X kuadrat
X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Dengan cara apa? Boleh dengan faktorisasi, boleh dengan melengkapkan persamaan kuadrat, boleh dengan rumus ABC. Yang pertama, coba dulu dengan faktorisasi. Artinya, cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 5, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Berarti kira-kira dia itu adalah ini X kali X negatif 5 dengan X tambah 1. Ya kan? Negatif 5 dikali 1 negatif 5. Negatif 5 ditambah 1 itu negatif 4. Negatif 5 kali 1 itu negatif 5. Negatif 5 ditambah 1 itu negatif 4. Ini sama seperti membentuk persamaan tadi. Ini hasil perkalian, ini hasil penjumlahan. Gitu. Nah, kalau sudah dapat begini, kamu buat X kurang 5 sama dengan 0 dan X tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 1. Jadi ada 2. Jadi kamu buat nanti di sini. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah titik 5,0 dan negatif 1,0. Kenapa jadi 5,0 dan negatif 1,0? Nanti kan ini kan kita akan buatnya ke koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu harus ada X dan Y-nya. Ini kan X, ini juga kan X. Berarti ini X-nya, ini Y-nya 0. Ini X-nya negatif 1, Y-nya 0. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian langkah yang kedua, ini tadi menentukan titik potong terhadap dengan sumbu Y. Ini X sama dengan 0. Kalau dengan sumbu X ini, dengan sumbu Y ini gampang. Tulis lagi persamaannya, Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Katanya di sini kan X-nya, kalau mau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Ganti aja yang X-nya itu dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat kurang 4 kali 0 kurang 5. Maka Y sama dengan 0 kuadrat itu kan 0. Kurang 4 kali 0, 0. Kurang 5. Maka Y itu sama dengan negatif 5. Gitu. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y itu adalah, ini kan Y-nya ini kan negatif 5. Dia kan harus X, Y. Maka X-nya itu ya 0. X-nya kan 0 di sini. Ini kan X-nya 0, Y-nya negatif 5, itu pasangannya. Berarti dia 0, negatif 5. Ingat kalau membuat koordinat kartesius itu harus X, Y. X-nya 0, Y-nya 5. Ini kan Y-nya 0, kan begitu. Makanya dia di sini 5,0 dan negatif 1,0. Seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Oke. Cari saja X-nya itu tadi kan min B per 2A. Oke.
min B. Ini dari sini kan bisa kamu ambil, ini A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 5, kan begitu. Maka ini min B-nya itu bisa kamu buat min B, berarti negatif 4 per 2 kali A-nya kan 1. Negatif 4 itu kan 4 per 2 sama dengan 2. Sekarang yang Y-nya. Y-nya itu adalah negatif D per 4A. Bagaimana mencari D? D itu kan B kuadrat kurang 4AC per 4A. Kalau mencari D-nya B kuadrat kurang 4AC. Berarti B kuadratnya itu adalah negatif 4 kuadrat kurang 4. A-nya 1, C-nya negatif 5. Per 4 kali 1 sama dengan negatif 4 kuadrat itu kan negatif 4 kali negatif 4 itu menjadi positif 16. 16 4 kali 5 20, negatif kali negatif positif, tambah 20 per 4 sama dengan 36 per 4 sama dengan 9. Oke. Nah, ini kita sini kan negatif D, begitu kan? Itu kan sama dengan negatif D. Berarti ini ada negatifnya di depan ya. Sama dengan negatif, maka ini negatif 36, maka ini menjadi negatif 9. Oke, dapat ya. X-nya 2, Y-nya negatif 9. Kalau menentukan titik bantu, menentukan titik bantu. Kamu misalkan ambil X sama dengan 1. Nah, menentukan titik bantu itu sebenarnya bagaimana? Kamu ambil sembarang nilai X, tapi saran ibu, ini kan kamu perhatikan dulu dari langkah pertama tadi yang menentukan titik potong dengan sumbu X-nya. Di sini kan X-nya 5 dan X-nya negatif 1. Ibaratnya itu kan negatif 5 kalau koordinat kartesius nih. Ini 0, 1, 2, ini negatif 1. Tadi ini nih, negatif 1, 3, 4, 5. Di sini negatif 1, di sini 5, kan begitu nih kira-kira. Nah, yang kamu ambil nilai X itu yang ada di antaranya ini, antara negatif 1 dan 5. Yang ini berarti. Nah, kamu ambil yang ini di antara yang ini. Jadi misalkan ambilnya X sama dengan 1, masih di dalamnya kan. Kalau sudah kamu ambil X-nya negatif 2 atau 6, kurang membantu. Itu bukan malah membantu menurut ibu ya. Jadi ambilnya dari situ. Nah, jadi apakah ini harus selalu kita pakai? Tidak. Yang wajib itu langkah pertama, kedua, dan ketiga. Langkah keempat namanya juga jika diperlukan gitu. Tapi siapa tahu kamu memerlukannya, caranya seperti itu. Ambil X-nya yang di antara di titik potong dengan sumbu X-nya. Kalau ini tadi ya negatif 1 dan 5, ambil X-nya di antara itu. Nah, setelah itu misalkan X-nya sama dengan 1, maka kamu substitusikan X sama dengan 1 ke fungsi kuadratnya. Ke fungsi kuadrat. Oke, fungsi kuadratnya tadi adalah Y sama dengan negatif. Y sama dengan X kuadrat kurang 4X dikurang 5. Ganti X-nya ini sama dengan 1. Maka Y sama dengan 1 kuadrat
kurang 4 kali 1 kurang 5. Maka Y sama dengan 1 kurang 4 kurang 5. Maka Y di sini sama dengan negatif 8. Maka titik bantunya X, Y-nya adalah X-nya kan kita ambil tadi 1. Y-nya berapa? Negatif 8. Ini titik bantunya. Oke, kalau itu sudah dapat semua, baru kita bisa masukkan ke fungsi kuadratnya. Ke grafiknya maksudnya. Nah, yang pertama tadi titik potong 5,0 dan negatif 1,0. 5,0, ini 5,0. Dan negatif 1,0, ini dia. Sudah? Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya itu tadi adalah ini 0, negatif 5. Sumbu Y, ini kan sumbu X. Sumbu Y 0, negatif 5, berarti di sini. Sudah? Setelah itu sumbu simetri dan koordinat titik baliknya. Ini. Mana tadi? Ini sumbu simetrinya 2, koordinat titik baliknya negatif 9. X-nya 2. Mana X2? Ini X2. Sudah? Kemudian Y-nya negatif 9. Ini dia. Negatif 9. Berarti 2 dengan negatif 9 di sini. Sudah? Kemudian titik bantunya tadi. Titik bantunya kita itu tadi adalah 1, negatif 8. X-nya 1, Y-nya negatif 8. X-nya 1, ini 1, Y-nya negatif 8. Ini X, sudah. Ini negatif 8, gitu. Jadi, kalau kita ambil, kita hubungkan, maka bentuknya menjadi seperti ini. Kamu hubungkan. Nah, beginilah dia kira-kira. Inilah yang dikatakan. Nah, yang ini yang dikatakan sebagai Y minimum atau titik balik minimum karena dia terbuka ke atas. Seperti itu. Oke? Ibu harap masih mengerti. Coba diulangi lagi nanti di bukumu mengerjakannya. Nanti akan diperdalam dengan mengerjakan latihan soal. Seperti itu ya. Oke, ini kalau kamu tulis fx, nggak kelihatan ini. Inilah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x dikurang 5. Oke, ini saja pertemuan kita untuk pagi hari ini mengenai fungsi persamaan kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi untuk kita semuanya.